Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ilham Isa Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang antisipasi bencana alam, yaitu untuk penjelasannya yang pertama itu dari letusan gunung berapi. Letusan ini terjadi karena gejala vulkanisme, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Untuk tanda-tanda sebelum gunung meletus, ini itu yang pertama, suhu sekitar kawah itu naik, kemudian sumber air banyak yang mengering. Setelah itu sering terasa adanya gempa bumi di daerah tersebut. Kemudian binatang dari gunung banyak pindah menuruni lereng. Kemudian sering terdengar suara gemuruh dari dalam gunung. Kemudian antisipasi untuk mengurangi bahaya bencana tersebut, yaitu bencana letusan gunung berapi. Yang pertama dapat dilakukan untuk membuat terowongan air pada kepundan atau kawah yang berdanau. Setelah itu bisa juga menyebarkan informasi dan memberi peringatan dini dari hasil pemantauan pos-pos pengamatan gunung berapi. Jadi memberikan informasi pada masyarakat di sekitar daerah tersebut sehingga masyarakat banyak mengetahui info tentang bencana yang akan terjadi. Kemudian mengungsikan penduduk yang bertempat tinggal di lereng gunung. Jadi untuk penduduk yang bertempat di lereng-lereng gunung dianjurkan untuk segera mengungsikan dirinya. Kemudian yang kedua yaitu bencana gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi karena Indonesia dilalui oleh dua lempeng, yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Untuk alat pengukuran gempa disebut seismograf. Seismograf ini dinyatakan dalam skala Richter. Untuk antisipasi yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa bisa dilakukan, yaitu mengetahui secara teliti jalan-jalan keluar masuk dalam keadaan darurat dimanapun kita berada, karena untuk gempa ini terjadi bisa sewaktu-waktu. Kemudian bisa meletakkan barang-barang yang berada di tempat yang stabil, jadi tidak menempatkan di tempat yang mudah jatuh begitu. Kemudian mematikan lampu, kompor, listrik. Ini gunanya itu untuk menghindari dari gempa, menghindari dari adanya kebakaran. Kemudian saat terjadi gempa bisa mengantisipasi itu dengan cara diamlah sejenak dan jangan panik. Kemudian segera keluar dari bangunan jika berada dalam ruangan. Kemudian secepatnya mencari perlindungan di bawah meja atau dekat pintu. Ini untuk di dalam ruangan. Carilah tempat yang bebas dari bangunan atau pohon-pohon atau dinding. Ini bisa digunakan saat kita berada di luar, misalkan di jalan atau di luar ruangan. Kemudian carilah tempat yang tidak akan kejatuhan runtuhan. Kita cari tempat yang memang tidak, menurut kita tidak akan terjatuh benda dari atas. Kemudian jika berkendara segera hentikan kendaraan dan segera pinggirkan. Jika saat berkendara kita merasakan ada gempa, ada guncangan, maka kita segera berhenti dan meminggirkan kendaraan dan usahakan tidak dekat dengan pohon yang besar gitu ya. Kemudian jangan berhenti di atas jembatan. Nah, ini tidak disarankan atau dianjurkan kita itu berhenti di atas jembatan atau juga di bawah itu para layang, di bawah jembatan layang. Maaf. Kemudian yang selanjutnya adalah tsunami. Untuk tsunami ini, tsunami adalah ombak besar yang terjadi setelah peristiwa gempa bumi, gempa laut, gempa berapi meletus atau hantaman meteor dari laut. Atau hantaman meteor yang ada di laut. Kemudian untuk antisipasi dari bencana tsunami ini bisa dilakukan, yaitu yang pertama, jika berada di pinggir laut segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian jika situasi memungkinkan, pergi ke tempat yang telah disediakan, yaitu tempat evakuasi. Kemudian jika memungkinkan pakai atau ambil benda yang mungkin bisa mengapung seperti jerigen itu bisa, kemudian galon,
mungkin bisa, atau apa bahan yang terbuat dari plastik itu biasanya bisa untuk kita mengapung ya. Kemudian untuk banjir, untuk bencana banjir ini adalah hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan sungai tidak mampu lagi menampung air dalam jumlah yang banyak. Air sungai akan meluap, maka akan terjadi banjir. Kemudian antisipasi yang dilakukan yaitu yang pertama bisa membersihkan saluran air, kemudian mengeruk sungai yaitu agar resapannya kembali berfungsi, kemudian membangun rute-rute drainase alternatif. Setelah itu tidak mendirikan bangunan pada area resapan air, kemudian membuat tembok penahan tanggul-tanggul di sepanjang sungai. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kekeringan. Untuk kekeringan ini kesenjangan air tersedia dengan kebutuhan air, maka di sini itu dari jumlah air yang tersedia itu tidak memadai untuk dari kebutuhan air yang akan digunakan. Dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini, misalnya itu kemarau yang sangat lama. Kemudian kondisi kekeringan dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan hidrologis, kekeringan sosial ekonomi. Dan untuk antisipasinya ini yang pertama kita bisa membuat waduk atau dam untuk persediaan air di musim kemarau. Kemudian kita juga bisa melakukan reboisasi atau penghijauan daerah yang sangat kering. Ini gunanya untuk gimana ya, biar ada sumber air di daerah tersebut. Kemudian melakukan diversifikasi dalam bercocok tanam bagi petani. Nah, itu tadi adalah 5 bencana, dan saya tadi menjelaskan tentang antisipasi bencana tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.